Kamu merasa gagal dalam hidup ini? Kamu merasa kurang cukup baik dalam hidup ini? Kamu merasa tidak akan pernah menang dalam hidup ini? Hentikan berpikir seperti itu lagi. Menanglah dalam hidup ini dengan stoikisme. Hidup ini selalu penuh perjuangan dan tantangan serta ujian setiap harinya. Kadang tantangan dan ujian itu mampu membuat kita terjatuh dan terkapar. Tapi hanya sang pemenanglah yang sanggup berdiri kembali meski ia telah terjatuh lagi dan lagi. Sebagaimana kutipan bijak dari Confucius, yaitu kejayaan terbesar kita bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi dalam bangkit setiap kali kita jatuh. Seorang pecundang akan mengeluhkan sulitnya perjalanan, sementara sang pemenang berdoa agar kedua kakinya selalu dikuatkan. Seorang pecundang akan mengeluhkan beratnya beban yang ditanggung, sementara sang pemenang berdoa agar pundaknya selalu dikuatkan. Seorang pemenang selalu melihat sisi positif dari segala sesuatu, karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Seperti quotes terkenal dari Henry Ford, "Jika kamu berpikir bisa atau tidak bisa, kamu benar." Maknanya adalah bahwa keyakinan diri, baik positif maupun negatif, memiliki dampak besar pada hasil yang akan dicapai. Jika seseorang yakin bisa, maka ia akan cenderung mencari cara untuk mencapai tujuannya dan lebih mungkin berhasil. Sebaliknya, jika seseorang yakin tidak bisa, ia cenderung menyerah sebelum mencoba, dan dengan demikian benar-benar tidak bisa. Semuanya tentang mindset, karena mindset tersebut yang akan menentukan bagaimana seseorang apakah mampu dalam menghadapi tantangan dan ujian hidup atau tidak. Dan mindset tersebut adalah filosofi stoikisme. Filosofi stoikisme dapat membuat kamu lebih tenang dan bahagia dalam menjalani hidup. Stoikisme bukan sekedar teori kuno, tapi cara yang praktis untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin berasal dari cara kita merespon situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, tapi pada bagaimana kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti tindakan di sikap kita sendiri, sementara menerima dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini bukan hanya tentang menahan emosi, tetapi juga tentang memahami dan mengelola cara kita bereaksi terhadap berbagai situasi. Epictetus mengatakan, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Secara umum, stoikisme dipahami sebagai aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia harus mampu mengontrol emosinya agar bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Dalam aliran stoikisme, ditekankan prinsip bahwa manusia merupakan makhluk yang mudah dipengaruhi emosi. Karena kondisi itu, manusia sering melupakan hal positif yang diterimanya. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan lebih sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus mampu menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang baik maupun yang buruk. Maka dari itu, sikap yang terbaik adalah dengan mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan di dalam pikiran kita, sehingga hal-hal yang terjadi di luar kendali kita sudah tidak bisa mempengaruhi kita lagi. Hidup ini adalah pilihan, maka pilihlah untuk menjadi pemenang. Dan untuk menjadi pemenang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengendalikan pikiranmu agar selalu bisa melihat sisi positif dari berbagai peristiwa. Sebagaimana yang dikatakan Epictetus, jangan berharap bahwa keadaan akan berubah. Berubahlah. Jika tidak, kamu akan terjebak di tempat yang sama. Mungkin yang terbaik bukanlah apa yang akan terjadi, tapi bagaimana kita meresponnya. Sementara Seneca mengatakan, kita lebih sering takut daripada terluka, dan kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dia yang takut mati tidak akan pernah melakukan apapun yang layak dilakukan oleh orang yang masih hidup. Hidup ini tidak akan menjadi mudah, kawan. Bahkan hidup ini semakin lama semakin keras. Jangan pernah mengharapkan hidup ini akan menjadi mudah, tapi latihlah diri kita agar menjadi kuat sehingga kita mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini.
Tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup menyakitimu kecuali pikiranmu sendiri. Rubahlah mindsetmu, rubahlah menjadi mindset para pemenang, para juara. Maka lama-kelamaan karaktermu akan menyesuaikan seiring dengan waktu. Ingatlah, tidak ada satupun di dunia ini yang akan mengasihani para pecundang. Hidup ini keras kawan, maka kamu juga harus keras agar bisa menjadi pemenang. Engkau pasti bisa, dan pasti bisa. Jika kamu yakin kamu bisa, kamu sudah setengah jalan dalam meraih kesuksesan. Dari sini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari filosofi stoikisme ini, yaitu pikiran adalah kekuatan. Keyakinan diri adalah kekuatan pendorong yang kuat. Ketika seseorang percaya pada kemampuannya, ia lebih termotivasi untuk berusaha dan mengatasi rintangan. Sebaliknya, keraguan diri dapat menjadi penghalang yang sangat besar. Efek placebo. Pikiran sesungguhnya memiliki efek yang sangat kuat pada tubuh dan tindakan kita. Keyakinan bahwa sesuatu akan berhasil, bahkan jika itu tidak didukung oleh data dan fakta, dapat meningkatkan kinerja. Ini sangat mirip dengan efek placebo, di mana pasien merasa lebih baik setelah menerima pengobatan palsu karena mereka percaya itu akan berhasil. Pentingnya berpikir positif. Kutipan ini menekankan pentingnya berpikir positif dan memiliki sikap optimis. Meskipun tidak ada jaminan keberhasilan, keyakinan diri meningkatkan peluang untuk mencapainya. Pengambilan keputusan. Pikiran juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Orang yang berpikir bisa lebih mungkin mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, orang yang ragu-ragu mungkin melewatkan peluang besar. Stoikisme adalah filsafat kuno yang memiliki relevansi yang besar dalam kehidupan modern. Dengan menekankan pengendalian emosi, kesabaran, dan kebijaksanaan, Stoikisme memberikan panduan berharga bagi kita untuk hidup dengan damai dan bahagia dalam menghadapi tantangan hidup. Salah satu manfaat utama Stoikisme adalah peningkatan ketenangan pikiran. Dengan mengendalikan respons kita terhadap stres dan tantangan, kita merasa lebih tenang dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang di luar kendali kita. Hal ini membantu kita menjaga fokus dan membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi yang penuh tekanan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari filosofi Stoikisme jika kita terapkan dalam kehidupan. Peningkatan resiliensi. Stoikisme membantu kita menjadi lebih resilient terhadap rintangan hidup. Dengan fokus pada pengendalian diri dan penerimaan, kita dapat menghadapi kesulitan dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Pendekatan ini juga memperkuat mental kita untuk terus bergerak maju meskipun menghadapi berbagai hambatan. Pengelolaan emosi. Kita juga bisa menemukan bahwa Stoikisme sangat berguna dalam mengelola emosi. Dengan belajar untuk tidak membiarkan emosi negatif mempengaruhi keputusan, kita dapat bertindak lebih rasional dan efektif. Dengan cara ini, kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih positif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kehidupan yang lebih memuaskan. Mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme membantu kita menemukan kepuasan yang lebih mendalam lagi di dalam kehidupan. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan menerima yang tidak bisa kita ubah, kita bisa merasa lebih puas dengan kehidupan kita secara keseluruhan. Prinsip ini juga mendorong kita untuk menghargai momen-momen sederhana dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang kecil. Ketenangan pikiran. Salah satu manfaat utama Stoikisme adalah peningkatan ketenangan pikiran. Dengan mengendalikan respons kita terhadap stres dan tantangan, kita merasa lebih tenang dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang di luar kendali kita. Hal ini dapat membantu kita menjaga fokus dan membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi yang penuh tekanan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan yang lebih besar. Stoikisme juga dapat membantumu untuk membangun kebiasaan baik untuk berpikir bisa. Kadang kita lebih sering memikirkan bahwa kita tidak bisa daripada berpikir bahwa kita bisa saat kita belum mencoba melakukannya. Oleh sebab itu, kita tidak berani melakukan hal baru yang belum pernah kita lakukan, atau bahkan benar-benar tidak bisa melakukannya. Berpikirlah bisa, maka kamu akan berusaha dengan sangat keras untuk melakukan apapun untuk bisa.
Mukjizat sering terjadi pada orang-orang yang sudah berjuang dengan keras. Tapi jika kamu berkata tidak bisa, maka selesailah sudah. Berhenti sampai di situ. Tidak akan ada reaksi apapun. Ingatlah, setiap benda yang ada di dunia ini akan tetap pada tempatnya kecuali ada yang menggerakkannya. Pernyataan tersebut merujuk pada konsep fisika tentang inersia atau kelembaman, yang merupakan sifat benda untuk mempertahankan keadaan diam atau geraknya. Bunyi hukum dari Newton adalah suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja padanya. Jadi, benda akan tetap pada tempatnya atau diam jika tidak ada gaya yang mendorong atau menariknya, dan akan terus bergerak dalam garis lurus jika tidak ada gaya yang menghentikannya atau mengubah arahnya. Maka begitu pula dengan kita, tidak akan ada perubahan apapun dalam hidup kita jika kita tidak melakukan apapun dalam hidup kita. Teruslah berpikir dengan positif dan mempunyai mental bisa. Ingatlah sebuah kutipan terkenal yang menyebutkan, Tuhan tidak akan menolong suatu kaum jika kaum itu tidak menolong dirinya sendiri terlebih dahulu. Selaras dengan itu, pepatah Cina juga mengatakan, surga akan membantu orang yang membantu dirinya sendiri terlebih dahulu. Maka jangan harapkan suatu kejadian besar atau mukjizat apapun jika kamu sendiri tidak melakukan apa-apa. Epictetus mengatakan, berapa lama kamu akan menunggu sebelum kamu menuntut yang terbaik untuk dirimu sendiri? Kita mungkin gagal jika melakukan sesuatu, tapi itu bukanlah suatu kegagalan. Kegagalan adalah bukti bahwa kita pernah berusaha melakukan sesuatu. Kita bisa mengambil pelajaran apa yang menyebabkan gagal, lalu mencoba kembali dengan cara yang lebih cerdas lagi. Bergeraklah, lakukan sesuatu, kerjakan apapun yang menjadi hasratmu. Lakukanlah dengan segenap kemampuan terbaikmu. Jangan diam saja. Jangan takut akan kegagalan, lakukan saja. Jangan terpenjara oleh pikiranmu sendiri. Jangan terhambat oleh keraguanmu sendiri. Jangan biarkan jiwa-jiwa yang hebat terkungkung oleh raga yang peragu dan pemalas. Kamu bisa melakukan apapun dalam hidup ini jika kamu percaya pada dirimu sendiri. Bangkitlah, wahai jiwa-jiwa yang besar. Jadilah pemenang dalam hidup ini, kawan. Jika kamu menyukainya, mohon klik like and subscribe, agar segala motivasi-motivasi yang lainnya akan terus memacumu menjadi lebih baik lagi. Semoga kamu selalu dinaungi kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup ini.